Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan video tutorial untuk membuat rangkaian flip-flop ya. Jadi kita akan menggunakan breadboard supaya bisa dipraktekkan ya. Jadi alat-alat yang harus kita siapkan adalah yang pertama breadboard atau project board dengan merek apa saja atau model apa saja silahkan bisa digunakan ya. Yang berikutnya, sebelum ke yang kecil kita butuh adaptor ya. Kita akan gunakan adaptor yang 12 volt. Lalu untuk komponennya, pertama ini ya, kita butuh untuk power ke breadboard ya. Jadi nanti si breadboardnya dipasang ini supaya bisa menjadi power supply-nya ya, atau lebih ke apa ya, jadi nanti di sini yang 12 volt itu akan diturunkan menjadi 5 volt atau 3,3 volt ya. Yang jelas ini sudah kompatibel dengan breadboardnya. Yang berikutnya itu jumper ya, kita butuhkan jumper. Nanti sebisa mungkin nanti kita coba jumpernya tidak terlalu banyak ya. Yang berikutnya resistor. Ini komponen pasifnya ya, resistor. Kita butuhkan resistor ya, yang 10 kilo ohm dengan yang 470 ohm ya, 10 kilo ohm dan 470 ohm. Lalu yang berikutnya, komponen pasif yang berikutnya, kita membutuhkan elko ya, yang 100 mikrofarad. Yang ada garisnya ini adalah negatifnya, yang ini adalah positifnya. Lalu ada LED, light emitting diode ya. Kalau dilihat dari kakinya, di sini yang kakinya panjang itu yang anoda, yang kakinya pendek itu yang katoda. Kalau dilihat dari badannya, yang lempengan kecil itu anoda, yang lempengan tebal itu katoda ya. Lalu satu lagi yang terakhir adalah transistor. Ini transistor BC 547 ya, BC 547, kakinya 3 paling. Jadi kalau misalnya kodenya menghadap ke kita, yang sebelah kiri itu adalah kolektor, yang tengah basis, yang kanan itu emitter ya. Jadi sekali lagi untuk transistor BC 547 ada 3 kaki. Kaki yang sebelah kiri kalau kodenya menghadap kita ya, itu adalah kaki kolektor, yang tengah basis, yang sebelah kanan itu emitter ya. Oke, itu pengenalan komponennya. Lalu kita coba rakit ya. Pertama kita pasang dulu modul powernya ya. Kita set di 5 volt ya. Kita set di 5 volt, tidak kita ambil 3,3. Nanti switchnya kita ambil dari sini. Nah, kita hubungkan ke breadboard ya, yang bagian positif dan bagian negatif sama seperti yang ada di modul, positif dan negatif. Kita pasang. Sudah masuk seperti ini. Jadi nanti tinggal hubungkan adaptor ke sini, ke DC terminal, lalu tekan tombol.
Oke, yang berikutnya kit 470 ohm ya, 470 ohm. Ini kaki yang satunya itu terhubung ke positif. Jadi yang merah ini ya, yang bawah. Ini cara penggunaan project board ya, atau breadboard. Ini ke sini ya. Kalau yang bawah ini dan yang atas, paling atas itu nyambungnya ke samping ya. Nyambungnya secara horizontal. Positif ya positif, yang negatif atasnya yang biru itu negatif ya, horizontal. Atas bawah tidak tersambung. Kalau untuk yang di tengah ini vertik nyambungnya, yang bawah ini horizontal ya. Nah, kita coba pasang dulu untuk resistornya. Resistor itu ini nanti semua terhubung ke positif ya. Hubung ke positif ya. Kita simpan saja dulu sembarang. Jadi posisinya satu yang di positif, satu lagi melintasi garis tengah ini yang tidak tersambung. Jadi ini nyambungnya hanya segini vertikal, ini juga sama vertikal. Nah, kita seberangkan ke sini ya. Ini yang 470 ohm. Berikutnya yang 10 kita hubungkan juga sama, kasih jarak saja supaya memudahkan. Ini juga kita pasang di sini. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari melalui skema rangkaian ya. Gitu. Yang berikutnya masih yang 10 kilo ohm. Kita pasang juga. Kasih jarak 3 lah, sama seperti yang sebelahnya ya. Kita pasang ke atas. Lalu satu lagi yang 470 ohm ya, pasang di sini. Lalu sama di kita seberangkan ya. Oke, nah seperti ini ya. Sebenarnya kalau kalian sudah memahami bagaimana caranya menganalisis dari sebuah skema rangkaian, itu tidak perlu tutorial seperti ini ya, tinggal ikuti saja skema rangkaiannya gitu. Next, berikutnya kita membutuhkan LED ya. LED ini akan jadi indikatornya. Oke, resistor kaki yang satu sudah terhubung di positif. Nah, lalu kaki yang satunya lagi terhubung ke LED bagian anoda atau lempeng kecil ya. Atau di sini yang kakinya panjang ya. Masuk ke anoda. Nah, seperti ini ya. Lalu 470 yang paling ujung juga dipasang yang sama ya. Nah, saya pasang si anoda itu di luar. Jadi katodanya ke dalam ya, ke dalam antara resistor-resistor ini ya. Jadi seperti ini semuanya ya. Oke, yang berikutnya supaya memudahkan ya dalam pemasangan, kita pasang dulu transistor ya. Nah, seperti ini. Nah, katodanya atau yang paling kiri ketika kodenya menghadap kita itu ada di kolektor ya. Jadi kolektornya itu terhubung ke katoda dioda ya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi terhubung dengan katoda ya, si kolektornya. Sementara resistor yang ini itu terhubung dengan basis transistornya ya. Jadi kita luruskan, kita hubungkan ke basis seperti itu. Nah, gini ya. Oke.
transistor yang satu lagi karena posisinya berbeda ya ke dalam, jadi si kolektornya kan ini katoda itu harus terhubung kolektor ya, sementara kolektor ada di sebelah kiri ketika kode menghadap kita, jadi tinggal balikan saja kodenya menghadap ke sana ya. Kita hubungkan katoda ke kolektor. Nah, resistor yang ini yang 10K, yang satunya lagi itu hubungkan ke basis ya. Nah, seperti ini ya. Gitu. Tuh ya. Oke. Satu lagi. Ini kita rapikan supaya leluasa ya nanti memasang kabel jumper. Yang penting ini terhubung semua ke positif ya. Oke, kita masukkan dulu emitter. Jadi sisa kaki dari transistor yang belum terhubung itu emitter. Kita pakai jumper. Nah, kita pakai jumpernya. Oke, hubungkan pakai jumper. Nah, seperti ini ya, hubungkan pakai jumper seperti ini, jadi lurus dengan kaki emitternya. Lalu yang satunya lagi kita hubungkan ke port negatif ya. Nah, gitu, supaya emitternya terhubung ke negatif. Nah, terakhir kita harus menghubungkan elko ya dari kaki katoda LED ya, dari kaki katoda LED. Jadi positifnya yang tidak ada garisnya ya, yang tidak ada garisnya ini itu dihubungkan ke katoda ya, dihubungkan katoda. Nah, kaki yang satunya lagi itu ke basis transistor yang satunya, jadi disilang ya, ke basis kaki transistor. Kita ambil dari belakang saja. Nah, jadi yang positif yang tidak ada garisnya itu ke kolektor dan katoda LED ya, sementara yang negatifnya yang ada garisnya itu ke basis transistor yang satunya lagi ya. Maka untuk elko yang satunya lagi itu sama, jadi kaki positifnya ke katoda LED seperti ini. Kita hubungkan. Agak sempit memang. Satunya lagi ke basis ya, begitu, seperti itu. Nah, oke, pastikan tidak ada kaki yang tersentuh ya antar satu sama lain komponen. Kalau riskan itu bisa dipindahkan ya, kalau riskan bisa dipindahkan. Oke, sudah dirapikan. Nah, sampai di sini sudah selesai ya untuk pemasangannya. Kita coba hubungkan dengan menggunakan adaptor ya. Nah, lalu kita hubungkan ke alatnya ya. Hubungkan. Oke, adaptor sudah nyala. Nah, kita coba nyalakan alatnya. Sebentar. Nah, oke, sampai di sini rangkaian flip-flopnya sudah berhasil. Bisa dilihat si lampunya itu nyala ya, bergantian
kiri kanan, LED-nya menyala. Nah, ini yang harus kalian praktekkan ya. Utamanya juara 1 dan 2 itu mendapatkan paket power supply ya. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Tapi untuk yang juara 3 mohon maaf ya, terbatas. Karena terbatas, jadi nanti bisa dicoba di lab elektro ya, pakai power yang di lab elektro itu bisa ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk di zoom ya, untuk diperjelas tampilan rangkaiannya.